Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, Ibu minta dari ketua kelas memimpin doa. Oke, dari sekarang. Nah, sebelum ke materi inti, Ibu absen dulu ya. Sebelumnya Ibu tanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Jadi hadir semua ya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, Ibu Ibu langsung titik aja ya, karena kan tidak ada yang alfa, jadi kalian tidak perlu Ibu sebutkan namanya lagi, jadi Ibu sendiri yang tulis. Bagaimana? Begitu saja untuk mempersingkat waktunya. Oke, terima kasih. Nah, sudah, semuanya sudah Ibu absen ya. Oke, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Iya, betul, kita belajar pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, tapi sudah ada yang tahu kita belajar topik apa hari ini? Ya, belum ada ya. Jadi topiknya yaitu makhluk hidup. Nah, kenapa kita belajar makhluk hidup? Karena kita di situ akan belajar tentang siklus hidup kupu-kupu. Sebelumnya Ibu tanya dulu, ada yang sudah tahu makhluk hidup? Iya, Indah. Apa? Makhluk hidup itu apa? Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi makhluk hidup itu yang bisa berkembang dan tumbuh. Contohnya seperti apa? Ya, manusia, apalagi? Tumbuhan, apalagi? Bagus sekali, hewan. Jadi di sini ada yang sudah tahu ya apa itu makhluk hidup? Nah, jadi karena materi kita hari ini tentang makhluk hidup, Ibu jelaskan sedikit. Oke, baik. Jadi Ibu jelaskan ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama, dia memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan benda mati, yaitu yang pertama dia bisa bernapas. Nah, semua makhluk hidup melakukan pernapasan untuk memperoleh energi dari makanan. Contohnya manusia bernapas dengan paru-paru, ikan dengan insang, membutuhkan makanan. Makanan dibutuhkan sebagai sumber energi untuk tumbuh dan melakukan aktivitas. Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, sedangkan hewan dan manusia mencari makanan dari lingkungan. Yang kedua yaitu dia bisa bergerak. Makhluk hidup bisa bergerak baik berpindah tempat seperti hewan dan manusia, maupun bergerak di tempat seperti tumbuhan yang bergerak mengikuti arah cahaya. Berikut dia tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup mengalami pertambahan ukuran dari perubahan bentuk, misalnya anak-anak tumbuh menjadi dewasa, biji tumbuhan menjadi tanaman. Jadi dia berkembang biak atau reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak contohnya ayam bertelur, kucing melahirkan. Berikut dia yang terakhir yaitu peka terhadap lingkungan. Jadi makhluk hidup bisa merespon rangsangan dari lingkungan seperti manusia menutup mata saat terkena cahaya terang atau bunga mekar di pagi hari. Mengeluarkan zat sisa, proses kehidupan menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan, misalnya manusia mengeluarkan keringat, urin, dan karbon dioksida. Oke. Yang kedua, kita belajar tentang siklus hidup kupu-kupu. Di sini sudah ada yang pernah lihat kupu-kupu? Iya, di mana? Iya, betul sekali, di rumah. Jadi berarti Indah sudah pernah merasakan ya, sudah pernah mengalami maksudnya. Seperti kalau misalnya Indah duduk di rumah, tiba-tiba ada kupu-kupu masuk. Nah, kalau orang-orang bilang itu katanya ada tamu yang mau datang. Iya, jadi pernah lihat kupu-kupu karena dia datang dari rumah?
Iya, baik sekali, betul. Jadi ibu juga begitu ya, kupu-kupu sering datang di rumah. Jadi ada yang bilang ada tamu yang datang, entah itu betul atau tidak, tapi alhamdulillah selalu kebetulan begitu ya. Nah, selain di rumah di mana lagi? Iya, di taman atau di pohon. Berarti kalian sering ketemu kupu-kupu di jalan. Iya. Nah, tapi ada yang tahu dari mana kupu-kupu berasal? Belum ada? Ibu kasih jawaban singkat ya. Kupu-kupu itu dia berasal dari makhluk yang kita tidak sukai loh. Ada yang bisa sebutkan? Kalau ibu sendiri, menurut ibu kurang suka dengan sebelum terjadinya kupu-kupu itu. Jadi, kenapa ibu katakan kupu-kupu berasal dari yang kita tidak suka dulu? Karena dia berasal dari ulat. Nah, tapi untuk lebih lengkapnya ibu jelaskan dulu ya supaya kalian tidak salah paham. Oke? Baik. Jadi tahapan siklus hidup kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Artinya mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda dari tahap awal hingga dewasa. Nah, yang pertama, dia berbentuk telur dulu. Jadi kupu-kupu betina meletakkan telur di daun. Telur ini berbentuk bulat kecil dan menetas setelah beberapa hari. Yang kedua ada larva atau ulat. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan daun dan tumbuh dengan cepat. Ulat mengalami pergantian kulit beberapa kali. Nah, berikut dia ada pupa atau kepompong. Setelah cukup besar, ulat berubah menjadi kepompong. Dalam kepompong terjadi proses perubahan besar-besaran untuk menjadi kupu-kupu. Nah, berikut yang terakhir yaitu kupu-kupu dewasa. Jadi, dari kepompong akan pecah dan keluar kupu-kupu dewasa. Setelah sayapnya kering, kupu-kupu akan terbang dan mulai mencari pasangan untuk bertelur lagi. Dan siklus pun dimulai kembali. Gimana ceritanya, keren? Nah, pastikan kalian ingin tahu lebih jelas ya. Kayak, apa sih, gimana sih siklus hidupnya? Kok cuma cerita pendek seperti itu, tidak jelas? Oke, jadi ibu akan tayangkan di video. Kalian harus simak ya, karena ibu akan tanya di akhir pembelajaran kita. Ibu akan refleksi, apakah kalian sudah mengamati dengan betul atau tidak? Oke, baik. Nah, ibu juga lupa. Di sini ibu sudah ada gambaran seperti ini dia. Ini bentuknya. Jadi bentuk siklus hidup kupu-kupu seperti ini. Jadi dia dari telur dulu, jadi ulat, kepompong, dan jadi kupu-kupu. Oke, nah jadi kalian harus benar-benar menyimak ya. Kalau ibu sudah memperlihatkan videonya, jadi kalian harus betul-betul, jangan cuma sekedar nonton saja. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi ibu akan kasih kalian lembar kerja peserta didik atau dikenal dengan LKPD. Jadi kalian ibu kasih lembar segini untuk kalian mengerjakan tugas. Ibu akan uji apakah kalian sudah paham betul atau belum. Siap? Alhamdulillah. Oke, silakan disimak videonya. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Tahukah kamu hewan apa yang akan kita pelajari metamorfosisnya? Ya, kita akan mempelajari metamorfosis kupu-kupu. Tahukah kamu, kupu-kupu terlahir tidak dalam bentuk yang cantik. Kupu-kupu bermula dari hewan yang tidak terlalu kita sukai, yaitu ulat. Proses perubahan bentuk ini disebut metamorfosis.
Metamorfosis kupu-kupu adalah metamorfosis yang sempurna, karena perubahan bentuk yang sempurna dari bentuk awal hewan itu. Kupu-kupu memulai hidup dari telur yang kecil. Ibu kupu-kupu bertelur di daun. Terkadang ia meletakkan telurnya di atas daun, terkadang di bawah. Lihatlah, banyak sekali telur ibu kupu-kupu itu. Bentuk telur tergantung pada jenis kupu-kupu yang bertelur. Terkadang bulat, ada yang oval, ada juga yang lonjong berusuk. Ibu kupu-kupu memilih daun tanaman yang akan dimakan ulat. Ketika ulat menetas dari telurnya, dia akan lapar. Dia akan memakan cangkang telurnya, lalu dia mulai makan daun hijau. Tugas ulat adalah makan dan makan, supaya dia bisa tumbuh. Ulat makan dan tumbuh selama 12 hari. Kulit kita tumbuh bersama dengan pertumbuhan badan kita, tapi kulit ulat tidak tumbuh. Ketika badan ulat terlalu besar untuk kulitnya, kulit itu akan robek. Ulat akan merangkak keluar dari kulitnya. Dia memiliki kulit baru di bawahnya. Ulat bisa melepaskan kulit sebanyak 4 kali. Setelah selesai tumbuh, ulat membuat rumah khusus. Pertama terbuat dari kancing sutra. Ulat menggunakan kancing ini untuk menggantung terbalik di sebuah ranting. Lalu ia melepaskan kulit untuk terakhir kalinya. Kali ini ia membentuk kepompong dengan cangkang yang keras. Di dalam kepompong, anggota badan dan organ ulat semuanya berubah. Lihat perbedaan bentuknya sekarang. Dia seperti ulat yang sedang tertidur di dalam selimut, bukan? Akhirnya setelah perubahan selesai, akan muncul kupu-kupu dewasa. Coba kamu lihat, kupu-kupu itu sedang berusaha keluar dari kepompongnya. Ketika pertama kali muncul dari kepompong, kedua sayapnya masih kelunak dan terlipat di tubuhnya. Begitu sudah siap, dia akan memompa darah ke sayapnya, sehingga membuatnya bisa mengepakkan sayap untuk terbang. Proses ini bisa terjadi dalam waktu 3-4 jam. Kupu-kupu akan terbang dan mencari makan. Siklus metamorfosis ini akan terus berlanjut ketika kupu-kupu bertemu pasangannya, lalu bereproduksi. Mereka akan menetaskan telur kembali di atas daun, dan siklus hidup kupu-kupu akan mulai dari awal. Nah, bagaimana anak-anak? Bagus videonya? Alhamdulillah. Ya, jadi kupu-kupu itu tidak terjadi begitu saja ya, seperti manusia. Jadi kan dilahirkan dulu, akhirnya dia bisa menjadi tumbuh dari bayi, anak-anak, remaja hingga menjadi dewasa. Jadi begitu juga dengan siklus hidup kupu-kupu. Iya, jadi yang bisa bertelur juga bukan hanya kupu-kupu ya, jadi ada ayam dan lain sebagainya. Tapi yang kita bahas hari ini hanya siklus hidup kupu-kupu saja. Ya, jadi bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Senang? Bagus? Alhamdulillah. Jadi semuanya sudah tahu ya dari mana kupu-kupu berasal, metamorfosisnya seperti apa. Jadi dengan menonton video tadi kalian sudah tahu ya. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat. Jadi ada teman-teman kalian yang belum tahu, kalian bisa memberitahukan dengan tahapan-tahapan yang kalian lihat tadi. Oke. Baik.
Jadi karena sudah selesai menonton video tadi, masih ingat kan yang ibu bilang tadi? Iya, udah siap ya? Kayaknya kalian sudah paham ya? Sudah tidak sabar Sudah tidak sabar mengisi lembar kerja ini. Oh salah, ini cuman tahapan-tahapannya. Jadi ini. Oke. Jadi kalian harus ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu. Jadi menggunakan kalimat kalian sendiri dengan baik dan benar. Sederhana tidak apa, yang penting jelas. Oke, baik, sudah siap? Oke, jadi siapa yang benar semua nilainya juga bagus ya. Tapi usahakan semuanya nilainya bagus ya. Oke, terima kasih. Oke, ibu bagikan dulu ya lembar kerjanya. Sudah ada yang sudah selesai? Alhamdulillah. Oh, lagi beberapa orang lagi. Cepat ya, ibu tunggu 5 menit lagi. Tidak usah buru-buru, jangan buru-buru, nanti ada yang salah. Tidak apa, yang penting kalian selesai. Waktunya ibu tambahkan jadi 10 menit lagi. Oke? Siap? Oke, ibu tunggu ya. Jadi yang sudah selesai tolong dikumpulkan kepada ketua kelas. Jadi nanti ketua kelas yang antarkan ke ibu. Oke? Oke, baik, terima kasih. Iya. Oh, sudah semuanya? Alhamdulillah. Jadi sudah bisa pulang ya? Ada yang sudah tidak sabar pulang? Oh, semuanya sudah tidak sabar ya? Kenapa? Oh, udah lapar. Ya. Oke, sebentar lagi kita pulang ya. Tapi sebelum itu ibu boleh minta lembar kerjanya? Ibu mau lihat? Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Oke. Jadi ibu nilai dulu ya. Ya, jadi sudah paham semuanya ya. Jadi ibu lihat di jawaban kalian semuanya rata-rata hampir sempurna jawabannya ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah pada paham. Berarti boleh lanjut materi selanjutnya. Tapi tidak dengan hari ini ya. Cuma belajar siklus hidup kupu-kupu saja pada hari ini. Oke. Oke, ini hasil kerja kalian. Ya. Sudah ada yang suka pulang? Oh, suka pulang semuanya. Iya. Oke. Tadi kan sebelum memulai proses pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Nah, jadi ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jadi ibu minta lagi untuk ketua kelas memimpin doa. Jangan bosan-bosan ya. Iya, terima kasih untuk ketua kelas yang tidak bosan-bosan dengan memimpin doa untuk kita semua selamat di jalan. Proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan benar. Oke. Iya, jadi ibu tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.